Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 170. Insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nas, hindin wong eling-eling. Annasu kang yaiku pira-pira manusa. Ini semua manusia, enggak pilih kasih. Yang mukmin, yang non mukmin, yang muslim, yang non muslim, semuanya ditimbali Gusti Allah, diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah? Kulo padha mangano sapa sira kabeh ayyuhan nas mimma fil ardi, saking perkara, setengah saking perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Jadi apa-apa yang ada di bumi ini, silahkan kalian makanlah. Sebagian, min di sini bermakna tab'id. Sebagian apa-apa yang ada di bumi ini, silahkan kalian makan. Halalan halih halal. Artinya apa? Kalian harus mendapatkan sebagian apa yang ada di bumi ini dengan cara halal, tidak dengan cara haram. Jadi sama-sama makan dari apa yang ada di bumi ini. Itu ada yang diperoleh dengan cara halal, ada yang diperoleh dengan cara haram. Nah, Allah ini sudah menyiapkan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia. Allah sudah ciptakan langit, bumi seisinya. Ini untuk semua manusia. Manusia butuh makan, butuh minum. Maka Allah siapkan apa yang mereka butuhkan. Namun Allah menegaskan, silahkan kalian makan sebagian dari apa yang ada di bumi ini dengan cara yang halal gitu loh. Halalan halih halal. Thayyiban kang bagus tuh. Jadi tidak hanya sekedar halal. Ada embel-embelnya, ada kriteria atau ada ketentuan halal yang thayyib. Nah, thayyib itu artinya yang apa? Yang cocok sesuai untuk
pemakan, untuk yang mengkonsumsi. Nah, sama-sama halal, tapi belum tentu itu thayyiban bagi yang makan tersebut. Bisa jadi. Maka hindari makanan yang tidak thayyiban. Ya halalan, ya thayyiban. Nah, misalnya satu contoh. Orang makan daging dengan cara halal. Dia membeli dengan cara halal atau mendapatkan dengan cara halal. Tapi yang bersangkutan ini pantangan itu makan daging. Dia punya penyakit darah tinggi misalnya. Kalau dia makan itu daging maka naiklah drastis itu darah tingginya. Sehingga membuat badannya menjadi tidak stabil, tekanan darahnya naik, overdosis. Nah, ini loh yang perlu diperhatikan. Kita dipersilahkan oleh Allah untuk makan apa saja yang ada di bumi ini dengan cara yang halal. Di samping halal juga yang thayyiban. Nah, thayyiban di sinilah tidak sama setiap individu. Si A ini thayyiban, bagi si B mungkin tidak thayyiban. Sama halalnya. Ini yang perlu diperhatikan, jadi kita supaya kesehatannya senantiasa terjaga. Tidak asal serampangan makan meskipun itu sudah halal terus sampai tanpa memperhatikan thayyiban, apalagi haram. Nah, hindari, jangan sampai makan barang-barang yang haram. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Maka berikutnya Allah bilang, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, wala tatabi'u lan aja padha anut sapa sira kabeh ayuhan nas khutuwati syaitan ing pira-pira dalane syaitan. Khutuwati syaitan ing pira-pira dalane syaitan. Jadi Allah selanjutnya menegaskan jangan sampai kalian itu mengikuti jalan-jalannya syaitan. Syaitan itu musuh kalian. Innahu satemene syaitan lakum kedue sira kabeh aduwun iku banget musuhi. Fa'ulun gitu loh. Aduwun ini mengikuti sigat mubalaghah ala wasni fa'ul yang mengandung arti mubalaghah, banget musuhi lakum, mubinun kang nyata tuh. Ini Allah sudah ingatkan, kalian jangan sampai ikuti gaya hidup syaitan, ikuti tata cara syaitan, ikuti khutuwati syaitan. Syaitan ini sangat memusuhi kalian. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang bebuyutan gitu loh. Syaitan itu nggak kenal lelah, nggak kenal putus asa untuk menyesatkan manusia. Sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Mereka syaitan itu ingin ambisi agar Bani Adam ini menjadi pengikutnya semua untuk menemani mereka di jahanam. Dan Allah mengingatkan kalian, jangan sekali-sekali kalian, hai manusia, mengikuti jejak-jejaknya syaitan. Jejaknya syaitan apa? Ya menyimpang. Menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
suka menolak perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan selalu menggoda, merayu, membujuk Bani Adam. Agar apa? Agar Bani Adam kelak menjadi teman syaitan di neraka. Maka ini Allah bilang, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh kata Allah, gak main-main ini, suatu peringatan. Sungguh syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat bebuyutan dan nyata. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Innama ya'muru. Orang yang pestine perintah sapa syaitan kum ing sira kabeh ayuhan nas. Bis-su'i ing Allah ing dosa. Wal fahsya'i lan Allah jember, menjijikkan. Nah, ini syaitan. Syaitan itu menyuruh kalian perbuatan yang dosa gitu loh. Perbuatan dosa. Ngapusi, nipu, khianat, jahat. Itu perintah-perintah syaitan itu. Wal faksha juga menyuruh terhadap perbuatan yang keji, yang menjijikkan, memperkosa, membunuh, membantai. Ini perintah-perintah syaitan itu. Wa antaqulu lan yen ngucap sapa sira kabeh. Ini perintah syaitan juga. Wa antaqulu lan yen ngucap sapa sira kabeh. Sira kabeh ayuhan nas. Alallahi ing atase Allah ma la ta'lamun. Ma ing perkara la ta'lamun kang ora padha ngerti sapa sira kabeh ing ma. Jadi juga syaitan ini menyuruh kalian manusia agar apa? Agar kalian mengutarakan, mengucapkan, menyampaikan hal-hal yang kalian tidak tahu. Secara syar'an apakah ini haram, apakah ini enggak haram, apakah itu dilarang, apakah enggak dilarang, dan lain sebagainya. Enggak tahu ini haram atau dilarang, kemudian di atas namakan Allah. Inilah kebenaran dari Allah. Nah, padahal enggak ada dasarnya. Akhirnya dipublikasikan, digembar-gemborkan ke seluruh dunia. Ikuti protokol dunia loh. Atas nama Allah bikin kesehatan katanya. Untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Di atas namakan nama kebaikan, nama norma agama. Agama kan menganjurkan kesehatan, kebersihan. Dan dari dulu agama menegakkan, mengajarkan kesehatan, kebersihan, kesucian dari dulu. Loh ini gara-gara ada peringatan dari Allah. Bikin protokol di atas namakan kesehatan. Sementara satu sisi orang dilarang jamaah, pergi ke masjid, loh, jangan berkerumun. Ka'bah sekarang dikilung, dikepung dengan tembok keliling. Jangan sampai ngecup Hajar Aswad, jangan nyentuh. Ini namanya mengatakan alallahi mala ta'lamun. Nah ini terjadi. Dan itu adalah khutuwati syaitan. Itu adalah perintah-perintah syaitan. Jadi dunia ini dari dulu, mayoritas dunia ini dikuasai syaitan CS. Nah gitu loh, mayoritas.
Kalau ada pihak para nabi, para rasul menyuarakan yang hak, tangkap gitu loh. Dianggap itu melawan pemerintah, dianggap melawan suatu ketentuan yang berlaku di dunia. Maka kalau sekarang terjadi semacam itu, bukan hal yang baru. Dari dulu sudah terjadi. Maka nggak usah perlu kaget, nggak usah perlu heran. Kita harus selalu berada di jalan Allah yang hak. Allah mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ini Allah yang bilang, katakan oleh kamu, la yusibana, tidak akan menimpa pada kita apapun, musibah apapun, nggak akan menimpa kepada kita illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah ini loh kata Allah yang harus kita pegang teguh. Jadi ini suatu peringatan adanya bencana, musibah, adanya pandemi dan lain sebagainya. Ini peringatan minallah. Harusnya segera tobat, kembali kepada jalan Allah. Watubu ilallahi jami'a. Di ayat yang lain Allah bilang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian hai manusia menuju ampunan Allah. Artinya tobatlah gitu loh. Menuju jannah, surganya Allah yang lebarnya arduha samawat wal ard, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Pasti saya akan rasakan suatu ujian, bencana atau itu pandemi dan lain sebagainya. Ini adab yang adna, adab yang kecil gitu loh. Enggak langsung dihabisi. Maksudnya diperingatkan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah ini orang dijauhkan dari dari petunjuk-petunjuk Allah itu. Dijauhkan secara halus. Kita enggak menyadari, ikut-ikutan juga, ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Memang setan begitu, mengajak manusia wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Maka segeralah kita bertobat, banyak-banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, kasih inayah, hidayah, taufiknya, sampai kita diridhai semuanya, sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa idza qila lan ing dalem nalikane den ucapake lahum maring al kufar itabi'u, apa sing kila, apa dawuh itabi'u, padha anuta sapa sira kabeh ayuhan nas ma ing perkara anzala kang wis nurunake ing ma Allah sapa Allah. Ketika mereka orang-orang kafir nih yang sudah dikendalikan oleh syaitan diserukan, ayo kembali ke jalan yang benar, ittabi'u ma anzalallah, ayo kembali ke jalan yang benar, yaitu mengikuti sesuatu yang Allah telah turunkan, yaitu Al-Quran, yaitu Al-Hadis, yaitu akhlaknya Rasulullah, yang mana Rasulullah ini mengejawantahkan, memperlihatkan, menjelaskan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa memahami ayat-ayat Al-Quran,
Lihat itu Rasulullah. Gimana akhlaknya Rasulullah. Nah, ikuti itu akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah itu diutus liutamima makarimal akhlak. Ikuti Rasulullah itu. Jangan ngikuti profil-profil lainnya Rasul. Ini yang sudah terjamin, teruji. Rasulullah itu sebagai contoh profil yang benar-benar diakui oleh Allah. Maka ikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah yang selanjutnya diterjemahkan atau dipraktekkan oleh para ulama. Para ulama itu warasatul anbiya. Diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para habaib. Ikuti akhlaknya Rasulullah, ikuti akhlaknya para ulama, ikuti akhlaknya para habaib. Ittabi'u ma anzalallah. Ketika mereka diseru gitu apa yang terjadi? Qalu. Nah, ini serangan balik dari orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang pengkhianat. Qalu mongko padha ngucap sapa al-kuffar bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ayolah, saya enggak akan mengikuti apa itu akhlak-akhlak. Loh, ini dari dulu. Dari dulu begitulah orang kafir itu. Sekarang nyata juga realita di dunia kita, zaman dunia apa ini? Dunia digital, dunia canggih katanya. Nyata loh, makanya nggak usah heran kalau kelompok-kelompok penjahat, kelompok-kelompok pengkhianat, kelompok-kelompok teman-temannya syaitan tuh pasti nggak akan mau nerima. Nggak akan mau nerima akhlak karimah gitu loh. Nggak akan mau nerima namanya revolusi akhlak, nggak akan mau nerima. Ini sudah dari dulu kala. Zaman dulu orang-orang kafir seperti itu. Ya memang gitulah, antara hak dan batil nggak akan bisa bertemu. Hak dan batil tuh nggak akan bisa menyatu. Pasti berpisah. Nah, makanya jangan kaget. Sebagai mukminin mukminat kalau terjadi perlawanan dari pihak mereka itu wajar. Dan kita harus tetap teguh untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kita terus menyampaikan terus, ini tugas kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sudah nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, kiamat pasti akan digulung ini dunia. Pasti itu. Ini baru peringatan, dikasih macam-macam pandemi. Corona jilid 1 nggak henti-hentinya. Peringatan ini. Belum bisa ditemukan vaksinnya juga. Bisa jadi sampai jilid 2, jilid 3, sampai jilid 19. Bisa jadi kalau semakin nggak bertobat. Bahkan sampai akhirnya jilid yang pamungkas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Digulung dunia entar. Nah ini mumpung belum. Baru peringatan, segeralah bertobat. Mereka katanya apa? Enggak. No gitu. Kita harus melawan itu. Kelompok-kelompok apa itu? Nah gitu loh bahasa mereka itu. Kata mereka apa? Bal natabi'u. Balik anut sapa kita. Ma ing perkara alfaina kang wis nemu sapa kita. Ing ma alfaina kang wis nemu sapa kita alaihi ing atase ma. Nemu abaana ing pira-pira leluhur kita. Ing pira-pira bapak-bapak kita. Orang kafir gitu, kita tetap memperjuangkan apa yang telah kami dapatkan dari leluhur kita. Nah, budaya nenek moyang ini harus kita perjuangkan, kita lestarikan gitu loh.
Bahasa sekarang itu pakai budaya leluhur, budaya nenek moyang harus kita jaga loh. Kalau bahasa Al-Qur'annya gini, kata orang-orang kafir zaman dulu tuh, setiap ada peringatan gitu, bal natabi alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami tetap mengikuti apa-apa yang kami temukan, yang kami dapatkan dari nenek moyang. Kebudayaan leluhur kita harus kita jaga, kita lestarikan meskipun tuh bertentangan dengan akhlak karimah. Ini yang terjadi. Dan itu realita fakta dari dulu. Sejak zaman para nabi, para rasul. Sampai seterusnya nanti ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Awalau kana apa to padha anut sapa kufar. Walau kana lan senajan ana sapa aba'uhum pira-pira leluhure, bapak-bapake al-kufar, la yaqiluna iku ora padha angen-angen, ra duwe akal. Ora padha angen-angen artinya enggak punya akal yang sehat, yang normal. Sapa aba'uhum ora iso angen-angen saean ing setitik. Sedikit aja mereka enggak bisa berpikir mana yang benar, mana yang hak, itu enggak bisa. Terus kalian ikuti. Katanya melestarikan budaya nenek moyang. Apakah kalian tetap gitu? Meskipun nenek moyang kalian tuh nggak bisa berpikir yang benar, yang hak sedikit pun. Walayah tadun lan ora oleh pituduh. Walayah taduna lan ora oleh pituduh sapa aba'uhum. Dan mereka nenek moyang kalian tuh nggak mendapatkan hidayah dari Allah. Loh, apa kalian terus ikuti terus? Nah, ini yang terjadi. Yang terjadi di dunia dari zaman dulu, zaman Anbiya wal Mursalin. Sekarang ini zamannya, eranya para ulama, eranya para habaib. Para nabi, para rasul sudah pulang ke rahmatillah. Tapi tetap kita sebagai penerus para Anbiya wal Mursalin, kita harus menyuarakan yang hak, harus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah tugas kita. Meskipun mereka menolak, kita tetap menyampaikan. Dan itu tetap ada resikonya. Kita akan terjadi tabrakan juga. Karena nggak akan bisa bersatu. Antara hak dan batil nggak akan bisa bersatu. Terjadilah benturan-benturan. Benturan ideologi, benturan fisik bisa juga terjadi. Ini yang terjadi, dan ini berita minallah, enggak bohong, enggak hoak, pasti gitu. Maka kita senantiasa mohon perlindungan pada Allah, nggih. Semoga kita senantiasa dikasih inayah, hidayah, taufiknya, kasih selamat dunia akhirat seluruh keluarga kita, leluhur kita, dzurriyyah kita, ahbab kita, ashab kita, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.